Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis 12 Februari 2026. Suatu umat yang berpegang pada kitab suci bagian 2. Kisah para Rasul 17 ayat 11. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ellen Harmon sepenuhnya sejalan dengan suaminya James White dan Bates mengenai pusatnya Alkitab. Dalam buku pertamanya tahun 1851 ia menulis, "Saya rekomendasikan kepada Anda, pembaca yang terkasih, bahwa firman Tuhan adalah sebagai aturan iman dan praktik Anda." Early Writing halaman 78. Dan 58 tahun kemudian ia berdiri di hadapan sidang General Conference tahun 1909 dengan sebuah Alkitab di tangannya sambil berkata, "Saudara-saudari, saya rekomendasikan kitab ini kepada Anda." Kata-kata terakhir kepada gereja dalam sidang itu mencerminkan arah pelayanannya selama lebih dari 60 tahun. James White pada tahun 1847 menekankan peran unik Alkitab dalam pembentukan doktrin Advent dengan menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Dalam kaitannya dengan pelayanan kenabian istrinya, ia menulis bahwa penglihatan sejati diberikan untuk menuntun kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang tertulis, sehingga penglihatan yang diberikan untuk aturan iman dan praktik yang baru terpisah dari Alkitab, tidak berasal dari Tuhan, harus ditolak. 4 tahun kemudian, ia kembali menegaskan hal itu. Setiap orang Kristen tulisannya wajib menjadikan Alkitab sebagai aturan iman dan kewajiban yang sempurna. Ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dibantu oleh Roh Kudus dalam menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan seluruh kebenaran dan untuk mengetahui seluruh kewajibannya. Ia tidak bebas untuk berpaling dari kitab suci dalam mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Kami katakan itu karena saat ia melakukannya, ia menempatkan karunia-karunia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Firman harus berada di depan dan mata jemaat harus diarahkan kepada firman itu sebagai aturan untuk dipatuhi dan dasar hikmat untuk mempelajari kewajiban dalam semua perbuatan baik. Singkatnya, umat gereja Masehi Advent hari ke-7 mula-mula menolak tradisi, menolak otoritas gereja, dan bahkan menolak karunia Roh dalam pembentukan dasar doktrin mereka. Dengan mengingat hal itu, penting untuk bertanya di mana posisi kita sebagai orang Advent, baik secara individu maupun jemaat, saat ini dalam topik otoritas. Dalam banyak kasus, tampaknya kita lemah dalam hal Alkitab. Hari ini adalah hari terbaik untuk membalikan masalah itu. Sekarang saat Anda berdoa, saya ingin Anda kembali berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Mengapa tidak memulai dengan Injil, surat-surat Paulus, atau kitab Mazmur? Namun yang penting bukanlah dari mana Anda memulai pelajaran Anda, melainkan dalam semangat para perintis Advent, Anda berkomitmen untuk belajar Alkitab. Setidaknya setengah jam setiap hari. Saya tahu ini akan mengganggu waktu Anda menonton TV atau mengganggu Anda menggunakan gadget. Tetapi itu bagus. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami supaya malam istirahat kami boleh bangun pagi ini, kembali kami telah dikuatkan dengan firman-Mu. Berkati firman ini boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, penyertaan Tuhan boleh jadi bagian kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.